Jadi kalau saran kita, coba cek sama HR-nya masing-masing nih tanya, ada asuransi jiwa nggak dari perusahaan? Kemudian uang pertanggungannya berapa? Nah, kemudian selanjutnya Sobat Wansil bisa melakukan penghitungan tadi tuh dengan metode live sampai ketemu uang pertanggungannya itu harus berapa sih? And then cari produk asuransi jiwa yang sesuai dengan budgetnya teman-teman. Nah, ini ada Ya, pertanyaan dari Sobat Wanshield nih, Pak Andoko. ya, Dari ya, Kasih GJ. Kasih GJ ya, bertanya, kalau sudah ada asuransi kesehatan dari kantor untuk persiapan biaya kesehatan semasa pensiun, lebih baik ya. membeli asuransi kesehatan saat masih muda atau mendekati pensiun ya, Pak? Oh, oke, baik. Wah, ini pertanyaannya agak susah-susah gampang dijawabnya sebenarnya deh, Pak. Siapa deh? Si JJ ya, si JJ ya. Jadi gini, kalau kita belinya pada saat kita masih muda, biasanya preminya lebih murah. Terus yang kedua, kalau misalnya biasanya si kantor itu juga punya plafon, Pak, jadinya. Misalnya kita dalam setahun itu plafon keluarga itu misalnya 50 juta. Apalagi ada yang plafon individu, ada yang plafon dibareng sama keluarga. Nah, seringkali kalau misalnya kita suatu hari Bapak sakit, kemudian ternyata plafonnya melewati, maka mau nggak mau Anda harus mengambil biaya investasi atau tabungan yang sudah Anda miliki. Jadinya, nah, beli asuransi di saat kita masih walaupun kita udah punya, salah satu kelebihannya di situ kalau saya cermati. Walaupun untuk itu kita mau nggak mau harus ngeluarin cost-nya, kan ingat aja teman-teman cost and benefit gitu aja. Setiap ada cost-nya harus ada benefit-nya gitu kan jadinya ya. Nah, tapi kalau misalnya dia baru beli asuransinya di saat nanti pensiun, maka konsekuensinya pertama preminya mahal banget. Ya, mahal banget ya. Yang kedua bisa jadi udah ditolak teman-teman. Jadinya ya udah ditolak karena udah banyak penyakitnya atau pre-existing condition Anda diterima tapi untuk penyakit-penyakit yang misalnya udah diderita sebelumnya itu nggak bisa di cover. Jadi sebenarnya plus minusnya di situ. Pilih aja nanti ada dari Pak si GJ sendiri jadinya sebenarnya. Mau pilih yang mana nih? Karena saya hanya kasih tahu plus minus ya. Nah, teman-teman yang tinggal lihat, oh saya harusnya ngambilnya pada saat kapan gitu jadinya. Kurang lebih gitu, Uli. Dan paling tidak sebenarnya gini, paling tidak minimal setelah pensiun paling tidak kita beruntung. Saat ini kita ada BPJS. Coba bayangin mungkin 8 tahun, 10 tahun yang lalu di saat belum ada BPJS Kesehatan. Yang bisa menikmati asuransi kesehatan adalah hanya orang PNS atau TNI Polri mungkin. Kita yang swasta nggak bisa. Gitu kan jadinya. Karena saya cermati, memang beli asuransi individual, asuransi kesehatan itu mahal banget. Mahal banget jadi Pak, jadinya ya. Tapi paling tidak sekarang kita beruntung udah ada BPJS Kesehatan. Walaupun mungkin juga untuk orang yang biasanya kalau waktu di kantor itu begitu dia sakit langsung ke dokter spesialis, Anda mesti ke Vaskes 1 dulu, ya ke klinik, ke puskesmas, baru masuk ke rumah sakit yang Vaskes 2. Kalau nggak ada lagi misi Vaskes 3 ya paling tidak Anda mesti mengikuti proses yang panjang. Tapi Anda masih punya asuransi kesehatan gitu Pak jadinya. Betul sekali. Dan layanan kesehatan publik juga makin bagus sih Pak. Kalau saya lihat ya, terutama di kota-kota Ya, besar tuh kayak puskesmas, klinik gitu itu udah jauh lebih baik betul, lah betul, dibandingkan zaman dulu gitu. Bahkan betul. puskesmas itu sekarang banyak yang gedungnya sudah bertingkat dan punya lift. Jadi teman-teman kalau punya kekhawatiran, aduh saya bayar BPJS kesehatan murah banget, sebenarnya bisa dipakai apa enggak sih? Coba aja gitu. Kalau misalnya sakit-sakit ringan kayak batuk, pilek, nah bisa cobain datang ke puskesmas, itu pelayanannya sudah jauh lebih baik kok gitu. Dan ke positif lainnya kan sebetulnya kalau kita bayar BPJS kesehatan ya Pak ya, tapi sebetulnya kita katakan punya asuransi kesehatan swasta itu kan kita melakukan subsidi silang untuk Ya, buat teman-teman pemerintah, buat orang-orang lainnya. yang kurang beruntung. Betul sekali. Oke, sip. Ini ada pertanyaan selanjutan mengenai uang pertanggungan dari Pak Eet Rahmatullah. 4 Hmm. metode penghitungan uang pertanggungan dong, Pak Andoko. Oh, 4 metode. Waduh, metodenya banyak sebenarnya ya. Yang kasih contoh Yang aja pertama kali ya, tadi, ya, angka. yang pertama tadi metodenya yang paling sederhana pakai metode live aja. Ya, Hmm. tadi L-nya itu loan. Kalau Anda ada satu loan yang nggak di-cover oleh asuransi, nah, contoh ya, misalnya saya pinjem KPR. Kalau KPR itu sudah di-cover oleh asuransi, jadi nggak perlu lagi kalau ada utang di situ dimasukin ya. Contohnya loan yang tidak di-cover asuransi misalnya adalah kartu kredit, itu biasanya jarang. Atau kita pinjam sama pihak ketiga partner bisnis itu biasanya jarang di cover jadinya L-nya. I-nya itu
income replacement maksudnya gini, kalau suatu hari si pencari nafkah tunggalnya meninggal, dia mau bisa di cover sampai berapa tahun, ya. Nah, tadi F-nya final expense, E-nya adalah education planning. Biasanya kita akan ngitung berapa biaya pendidikan sekarang, umur anaknya berapa, dia akan kuliah di umur berapa, 18 tahun, itu kita hitung future value-nya, berapa nilainya, maka itulah biaya pendidikannya. Asset planning biasanya terkait dengan berapa yang mau dia sisihkan buat keluarga, atau misalnya dia punya aset dalam bentuk properti, paling tidak minimal 5% dalam bentuk dalam bentuk cash-nya nanti suatu hari gitu jadinya. Itu contoh like. Sebenarnya kalau yang metode yang lainnya itu lebih comply ke dalam CFP kurikulum, misalnya contoh kalau multiple approach sama need approach sama salah satu capital need ya. Tapi kalau saya jelasin di sini, aduh nanti terlalu panjang ya jadinya. Cuma ada satu aja ya, capital need. Capital need itu adalah salah satu orang beli asuransi di mana suatu hari kalau misalnya si orang tersebut meninggal, dia bisa mendapatkan uang pertanggungan si ahli waris atau beneficiary-nya. Dari uang pertanggungannya itu bisa menghidupi sebagai dana abadi, kurang lebih kayak gitu. Itu bisa juga. UP-nya biasanya besar. Kalau nanti tinggal dicocokkan dengan jenis produknya apa aja, gitu aja kurang lebih. Gitu kira-kira Pak Ed ya. Mungkin kalau bisa dimasukkan uang pertanggungannya dengan 4 metode itu bisa kontak konsultan di One Shield ya Pak ya. Silakan. Pak Ed ini juga udah jago kok gitu uang pertanggungan dia. Lulusan CFP One Shield ini. Iya betul. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak, kalau dari pengalaman Bapak sendiri nih, tips untuk menuju financial independence itu setelah tadi gitu ya, setelah saya menjaga gaya hidup, surplus, terus nambah income lagi gitu. Biasanya bisa dicapai dalam berapa tahun sih Pak, supaya Sobat One Shield nih ada gambaran, aku hidup merana atau hidup humble ini berapa tahun ya gitu, sampai terpenuhi si poin 1, 2, 3 itu gitu. Oke. Tips saya sebenarnya ada 2 aspek teman-teman ya. Yang pertama aspeknya yang soft skill. Soft skill itu saya mulai dari mindsetnya. Jadinya ya, mindsetnya jadi gini, pikiran itu bisa mempengaruhi perasaan. Ya, perasaan bisa mempengaruhi tindakan bisa mempengaruhi hasil. Ya, tapi saya tambahin supaya pikirannya bisa memberikan hasil, maka pemrograman pikiran juga penting jadinya ya. Nah, oleh sebab itu teman-teman mulai sekarang coba aja mulai menyatakan dirinya bahwa sekarang saya adalah saya adalah orang yang financial independent misalnya. Lakukan aja dengan menggunakan misalnya sugesti ke dalam diri teman-teman gitu ya jadinya. Sampai sekarang saya masih lakukan loh, jadi setiap pagi itu saya lakukan gitu jadinya, melakukan itu sugesti buat diri saya karena setiap pagi bangun tidur, saya percaya baca apa gimana. Saya selalu punya mantra buat pribadi saya gitu jadinya terkait financial independent ya. Jadi mantranya maksudnya kata-kata yang positif, yang personal ya, positif, personal, kemudian present saat ini udah terjadi sebenarnya gitu kan jadinya, dan kalau perlu harus dengan emosional, dengan sebuah kalau kita mengatakannya dengan emosional jadi lebih dekat gitu loh jadinya ya. Sebenarnya yang lebih dekat, yang lebih dekat itu positif, personal, sama present aja itu tuh udah penting kok jadinya. Present tuh maksudnya seolah-olah Anda sekarang sudah financial independent gitu jadinya. Itu dari soft skill-nya ya. Kasih contoh sentence-nya nih. Ini seru nih. Contohnya misalnya mulai hari dan seterusnya saya adalah orang yang financial independent, misalnya salah satu contoh. Nah, tadi jangan bilang begini, mulai hari dan seterusnya saya ingin, tunggu dulu, saya tidak mau berhutang. Nah, itu tidak mau berhutang kan ada kata tidak, jadinya ya. Makanya saya bilang, mulai hari dan seterusnya saya ingin financial independent misalnya. Bukan saya tidak mau berhutang. Karena pikiran kita tidak mengenal kata-kata jangan atau tidak. Jadi jangan-jangan nanti pikiran kita itu malah justru pengennya berutang terus gitu jadinya. Itu contoh. Jadi ya. Karena ini ya kayak udah dibilangin jangan buang sampah di sini, malah buang sampah di situ. Gitu. Betul. Atau bilang itu kayak kalau anak kita masih kecil dibilang jangan lari dia gitu kan, karena jangan lari dia jadinya, ya enggak?
Oke, Oke, itu ini contoh yang di soft skill. mindsetnya, di Yes. mindsetnya teman-teman ya, di soft skillnya teman-teman jadinya. Karena saya percaya psikologinya sama, jadi itu pertemuan antara psikologi yang dengan financial. Nah, sekarang yang financialnya, hard skillnya ya, yang Hard hard skill. skillnya mau nggak mau belajar financial planning sebenarnya, jadinya, Oke. ya. Karena kalau teman-teman Sebentar, Pak Andoko freeze. Nih sinyalnya kaget nih dengan kecepatan Pak. halo, halo, halo. Sekarang Belum. Ya, Pak fresh nggak? Andoko tadi sempat freeze, Pak. Sekarang udah enggak. Bisa diulang lagi Oke, dengan yang hard skill, mulai dari belajar oke. financial Yang plan. Nah, oke. Yang hard skill-nya itu adalah sebenarnya belajar financial planning. Di mana kalau teman-teman tahu, financial planning itu artinya sebuah proses untuk mencapai tujuan hidup seseorang melalui manajemen keuangan yang terintegrasi dan terencana. Gitu jadinya, ya. Nah, oke. apa yang dimaksud dengan manajemen keuangan yang terintegrasi dan terencana? Yang pertama, yang paling fundamental adalah manage your cash flow, manage your life, mengelola cash flow, gitu yang pertama, ya. Nah, kalau teman-teman udah melakukan cash flow-nya udah bagus, ya, maka yang berikutnya lagi kan ada surplus tuh, ya. Surplusnya digunakan untuk tadi bayar asuransi, ya enggak. Berarti peranannya di situ insurance planning. Jadi teman-teman ya. Kemudian masih ada surplusnya digunakan buat investment planning. Jadinya ya untuk tujuan pensiun, untuk tujuan pendidikan anak, untuk nanti suatu hari punya rumah kedua dan yang lainnya. Itu pensiun ya. Terus yang berikutnya lagi adalah eh, mempersiapkan dana pensiunnya dia, pendidikan anak ya. Kemudian juga personal tax planning jadinya teman-teman. Jangan lupa belajar mulai dari sekarang kira-kira produk-produk mana ya yang tax-nya minimal gitu jadinya ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah perencanaan warisan dan hibah. Jadi sebenarnya itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa mengkombinasikan antara soft skill-nya yaitu mindset-nya dengan hard skill-nya financial planning, saya sih percaya banget sih cepat atau lambat teman-teman akan financial independent gitu jadinya. Amin, amin, amin. Jadi mulai dengan mensugesti atau menghipnotis diri sendiri dulu ya Pak ya gitu. Dan Betul, dengan betul. kalimat yang seolah itu sudah terjadi gitu, bukan nanti, besok atau kapan gitu, tapi ya mulai dari hari ini saya mencapai financial independence gitu. Ya, Thank you banget betul. tipsnya nih Pak Andoko. Nah, Hmm. ini menyambung ke mengenai pelajaran ya Pak. Saya sambil jualan nih. Kalau teman Sobat OneShield di sini mau belajar tadi tuh yang Pak Andoko bilang, aduh saya pengen belajar financial planning deh. Kapan ya? Mulai dari mana? Nah, OneShield itu ada kelas yang namanya OSFP Plan, kelas basic. Di situ teman-teman akan diajarin untuk financial check up gitu ya. Kemudian akan diajarin tadi kunciannya untuk nge-handle cash flow atau arus kas itu gimana sih, sama manajemen hutang. Karena untuk kita bisa investasi, punya aset dan selanjutnya kan hutangnya harus lunas dulu gitu.